proses ya. Jadi bukan produknya gitu ya. Karena kan ada perancangan produk, ada perancangan proses ya. Tapi di sini kita lebih kepada bagaimana merancang proses yang bagus atau yang baik gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengajarkan strategi yang digunakan dalam sintesis atau desain proses kimia ya. Jadi sintesis dan desain proses itu dimulai dari pernyataan tentang kesempatan untuk menghasilkan produk baru atau cara baru untuk membuat produk yang ada ya. Jadi di sini ada dua makna yang terkandung dalam kalimat ini ya. Jadi sintesis atau proses desain ya itu bisa dimulai dari dua hal ya. Yang pertama adalah kesempatan untuk menghasilkan produk baru. Jadi produknya yang baru ya. Atau bisa juga produknya sama, tetapi caranya atau prosesnya yang beda gitu ya. Jadi dua hal ini yang nanti di industri ada kemungkinan akan Anda hadapi. Jadi diminta untuk menghasilkan produk baru, atau bisa juga produknya sama, tapi cara membuatnya yang beda. Nah, tentunya kedua hal ini akan membutuhkan proses atau membutuhkan entah itu modifikasi proses atau membuat proses yang baru, ya. Jadi tentunya ketika kita melakukan modifikasi proses atau membuat proses baru, ini kita melakukan proses desain. Nah, di sini dikatakan bahwa seringkali gagasan awal ini didorong oleh ekonomi, yaitu seseorang melihat peluang ekonomi yang melibatkan produk baru atau konsep proses yang baru ya. Jadi kita sebagai proses engineer atau sarjana teknik kimia yang bekerja di industri itu diminta untuk menghasilkan produk baru atau membuat cara baru untuk menghasilkan produk yang sama, gitu ya. Nah, untuk produk baru, proses desain atau proses sintesis adalah bagian proses desain yang paling kreatif, ya. Nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya ya. Ada satu contoh di sana, itu kita bisa lihat alternatif prosesnya itu bisa lebih dari satu, gitu ya. Nah, ini juga merupakan bagian yang membutuhkan pengalaman paling banyak dari para perancang. Jadi kita sebagai perancang proses itu membutuhkan pengalaman, ya. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa teknik kimia, tentunya pengalaman perancangan yang pertama kali Anda dapatkan itu adalah pada pembuatan TA ya, atau desain proyek. Kemudian harus mengetahui kinerja dari banyak unit operasi sehingga bisa diintegrasikan ke dalam sebuah proses. Nah, ini juga melibatkan trial and error. Ya. Jadi sama seperti nanti ketika Anda mengerjakan TA, itu selain berpedoman pada pada literatur yang Anda pakai ya, baik itu jurnal maupun paten, terkadang Anda juga membutuhkan trial and error atau kreativitas gitu ya. Jadi misalkan keluar dari reaktor ya, itu produknya masih bercampur. Nah, itu Anda harus melakukan trial error atau melakukan mengembangkan kreativitas Anda supaya nanti proses pemisahan yang Anda pilih itu cocok dengan produk yang Anda inginkan ya. Nah, alternatif proses yang masuk akal disatukan, dianalisis sampai beberapa kedalaman, dan kemudian mungkin ditinggalkan untuk memilih alternatif kedua atau ketiga. Jadi itu namanya trial error ya. Jadi kita trial, kalau misalkan nggak sesuai, ya itu artinya error. Kita trial lagi gitu ya. Anak teknik kimia kan paling senang sama trial error ya. Sama satu lagi istilahnya itu asumsi ya. Asumsi sama trial error itu kan anak teknik kimia paling senang gitu ya istilah itu ya. Nah,
Tentunya ini kalau kita lakukan secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga di sini, di mata kuliah ini juga, kita mencoba untuk menggunakan beberapa tools atau software yang bisa membantu kita untuk mempermudah atau membuat waktu untuk trial error menjadi berkurang. Ya. Di antaranya kita bisa menggunakan HiSys atau Aspen Plus, ya, sehingga simulasi yang kita lakukan itu lebih cepat dan lebih akurat. Ya. Jadi dengan alat seperti Aspen, disarankan agar perancang menyusun bagian alur proses yang relatif cepat, meskipun akan dimodifikasi secara substansial nantinya. Jadi intinya adalah ketika kita diminta untuk membuat suatu produk yang baru, di mana di sana dituntut untuk melakukan modifikasi proses atau membuat proses yang baru, maka di sini tool simulasi itu akan membantu kita untuk mempercepat proses, walaupun nanti pada saat kita mendesain secara detail, ada kemungkinan yang disarankan oleh software simulasi itu ada kemungkinan tidak kita pakai, ya. Jadi pengembangan flowchart memaksa perancang untuk mempelajari proses mulai umpan hingga produk melalui peralatan utama, ya, yaitu reaktor dan separator maupun peralatan pendukung seperti penukar panas. Ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa dalam perancangan proses, ya, alat utama yang kita rancang itu biasanya adalah reaktor dan separator. Oleh karena itu, sintesis dan perancangan reaktor dan separator untuk bahan yang heterogen maupun bahan homogen dipelajari dalam mata kuliah ini, terutama kolom distilasi karena merupakan alat pemisah yang sering digunakan dalam industri kimia. Jadi kenapa fokus dari mata kuliah ini, selain reaktor dan separator, selain distilasi, maka yang menjadi fokus adalah kolom distilasi. Karena apa? Karena kolom distilasi masih termasuk peralatan yang paling sering digunakan di industri kimia, sehingga kita perlu melakukan pendalaman lebih jauh terhadap alat distilasi. Ya. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ya, pemahaman konsep, sintesis, dan simulasi proses. Jadi ada proses secara manual dan simulasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien, ya, ini secara teknis, ya, kemudian aman, ya, dari sisi K3-nya, kemudian ekonomis, ya, ini terkait dengan AKK, kemudian pemahaman pemilihan reaktor dan separator yang sesuai untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan melihat sifat fisik maupun sifat termodinamika sebuah campuran. Jadi jangan kaget nanti ketika Anda belajar di mata kuliah ini, Anda sudah diminta untuk mengintegrasikan semua pelajaran yang pernah Anda dapatkan di semester-semester sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari capaian pembelajaran mata kuliah maupun uraian mata kuliah tadi, itu sepertinya akan menggabungkan materi-materi termodinamika, materi TRK, materi UO, gitu ya. Jadi bersiap untuk nanti di perjalanan berikutnya di mata kuliah ini nanti diminta untuk mereview kembali apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah tersebut sebelumnya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam bagaimana kita melakukan perancangan proses, maka kita perlu mengenal beberapa jenis produk kimia yang umumnya ditemukan di industri, gitu ya. Nah, secara umum produk kimia yang kita produksi di industri itu kita kategorikan menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama adalah commodity chemical atau bahan atau produk komoditas. Kemudian yang kedua adalah fine chemicals. Kemudian yang ketiga adalah specialty atau functional chemical. Ini 3 chemicals yang umumnya diproduksi di industri, ya.
Mungkin Anda sudah